Puji Tuhan. Shalom, selamat sore Bethesda Worship yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali sore hari kita bisa berjumpa kembali lewat saat teduh kita Bethesda Worship. Untuk itu sebelum kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan lewat pujian kita, pengagungan kita, sebab lewat pujian kita bisa menghampiri dengan Tuhan, kita bisa dekat dengan Tuhan. Untuk itu mari kita akan berdoa, kita akan buka saat teduh kita di sore hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat waktu yang indah di mana kami sore hari bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Satu kerinduan kami ingin memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari teman-teman Bethesda Worship, kita akan angkat satu pujian, kita katakan lingkupiku dengan kuasa. Haleluya. Saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas
di saat badai bergelora. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar Tuhan. Sungguh Engkau besar. Sungguh Engkau ajaib. Sungguh besar Engkau Tuhan. Oh, besar kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup. Engkau sanggup. Engkau heran. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu besar, ajaib perbuatan-Mu, ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosana. 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 Hosana bagimu. Kemuliaan bagimu. Kemuliaan bagimu. Oh, haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa Engkau Allah adalah benteng perlindungan.
Engkaulah yang melindungi kami dalam setiap peperangan rohani kami. Dan kami percaya ketika kami berlindung kepada Engkau, bahwa disitulah tempat yang teraman dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhanlah yang membuktikan kuasa-Mu. Engkau lebih besar dari setiap apapun yang kami alami hari ini. Sebab Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Engkaulah benteng pertahanan kami. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah pembela setiap kehidupan kami. Sebab Engkau adalah Allah panglima perang kami yang tidak pernah kalah sampai hari. Dan Engkau Tuhan telah menjadikan kami lebih daripada pemenang. Untuk itu kami memuliakan Engkau. Sungguh Engkau besar. Bersama Engkau kami percaya kami akan semakin hari semakin kuat. Sebab kekuatan kami adalah kekuatan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi, oh, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang
dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi. Lagi nyanyi dengan iman, ku katakan ku kan terbang tinggi. Oh, haleluya. Bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Dari awal kita akan pujian. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Haleluya. Sentuhan tangan-Mu, kami
keajaiban-Mu. Amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan. Kami butuh keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuh campur tangan-Mu Tuhan. Sebab Engkau mampu, Engkau sanggup. Hari ini, saat ini, sore ini Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, Terima kasih. ketika kami datang kepada Engkau Tuhan, Haleluya. ada pemulihan, ada keajaiban dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Sebab kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Sebab firman-Mu adalah segala-galanya dalam hidup kami. Bicara lewat hamba-Mu, nyatakan Kasih Tuhan. isi hati Tuhan. Amin. Kami Amin. percaya satu titik saja firman Tuhan, ketika kami merespon, Haleluya, maka ada terima kuasa kasih. Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan kepada hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam, jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih saya dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan. Kita akan mulai dengan tema diselamatkan karena iman. Kita akan buka di Markus pasal 2 mulai dari ayat 1. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia, maksudnya Yesus, memberitakan firman kepada mereka, ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, maksudnya kepada Yesus, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya,
Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Puji Tuhan, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan dari Markus 2 ini. Ialah tentang bagaimana pada waktu itu orang lumpuh itu datang ya. Ketika itu Yesus berada di kota Kapernaum. Kota Kapernaum adalah kota yang sangat dikagumi oleh Tuhan karena dia banyak mengajar di situ. Jadi dari Galilea langsung dia ke Kapernaum, di mana Yesus Kristus sedang mengajar. Lalu datanglah orang lumpuh yang digotong 4 orang ya. Tadi firman Tuhan kita sudah dengar. Namun mereka terhalang karena mendekat kepada Yesus itu banyak orang ya. Mereka berkerumun saat itu. Mungkin berdesak-desakan karena ketika itu memang Yesus mengajar dimanapun Yesus berada, banyak orang berbondong-bondong datang ya. Kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa yang 4 orang ini ya, saya fokus kepada 4 orang ini, mereka datang membawa orang lumpuh dari atap. Jadi mereka membongkar atap. Namun mereka terhalang ya karena banyak orang, ketika itu orang banyak. Dan pertanyaannya pada saat itu, pulangkah mereka yang 4 orang itu? Tentu tidak ya saudaraku. Iman mereka membuat mereka mencari jalan untuk membuka atap ya, lalu menurunkan tilam sehingga si lumpuh itu dapat bertemu dengan Yesus. Luar biasa iman 4 orang ini ya. Sebegitu giatnya mereka tidak patah semangat membawa orang lumpuh. Sebenarnya ini untuk keperluan orang lumpuh itu yang mau dibawa kepada Yesus. Nah, yang pertama dilakukan Yesus ketika itu, apakah dia menyembuhkan penyakit orang itu ketika orang lumpuh itu ada di depan di kakinya Yesus, karena waktu itu atap atas itu sudah dijebol lah seperti itu. Tetapi apakah Yesus langsung menyembuhkan orang sakit itu, orang lumpuh itu? Tidak ya. Tetapi apa yang sangat menarik di sini, ia berkata mengampuni dosanya, dikatakan dosamu sudah diampuni. Kan orang sakit ini mau datang mau sembuh ya dari lumpuhnya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Nah, mengapa? Jadi karena ada pemahaman orang-orang Yahudi masa itu bahwa setiap orang yang sakit, entah itu penyakit apapun, disebabkan akibat dosa ya. Yesus memahami hal ini. Ya, setelah menerima pengampunan dosa, maka sakit lumpuhnya orang itu disembuhkan. Jadi pertama-tama Yesus melihat orang ini, pertama-tama yang Yesus lihat adalah iman keempat orang, 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini ya. Jadi luar biasa iman orang lumpuh ini, dan di situ Tuhan sangat menghargai 4 orang ini. Jadi saudaraku ya, iman di dalam diri manusia yang percaya kepada Yesus, dengan iman itu juga menjalani kehidupan ya. Jadi kita pun sama mempunyai iman kepada Yesus tanpa ragu dan berserah kepada Tuhan ya. Iman yang ada di dalam diri kita itu mendorong kita sebagai orang percaya datang kepada Yesus dan memohon belas kasihannya. Kita mungkin sama seperti orang lumpuh yang tidak berdaya ya, untuk hidupnya aja dia mau sembuh dia susah, dia tidak bisa berjalan. Kita butuh orang-orang di sekitar kita, dan kita juga butuh komunikasi setiap orang. Kita butuh juga bersosialisasi. Ini pentingnya kita sebagai orang-orang percaya, kita saling mengasihi satu dengan yang lain ya. Nah, kita langsung lagi kepada cerita ini ya. Ketika mereka menurunkan orang ini ya, 4 orang ini menurunkan orang lumpuh itu di kaki Yesus. Apa yang saudara lihat di sini yang kita pelajari? Yesus menghargai tekad dan iman mereka ya, iman 4 orang mereka itu, 4 orang itu. Dan akhirnya Yesus pun menyembuhkan orang itu ya. Tetapi sebelum Yesus menyuruh orang itu mengangkat tilamnya, ia berjalan kepadanya ya. Jadi di situ di Markus 2 ayat 5 dikatakan dosamu sudah diampuni. Dan kita tahu ya, tak pernah kita di sini tidak disebutkan penyebab kelumpuhan orang itu. Namun dengan jelas Yesus melihat ya, hal pertama yang dibutuhkan orang itu adalah suatu jaminan dosa ya. Dosanya sudah diampuni.
Bila jaminan ini diterima, maka kesembuhan fisik mengikutinya. Kita adalah orang-orang yang tadinya adalah orang-orang berdosa. Kenapa ada sakit penyakit? Kenapa ada kelemahan tubuh dan segala macam penderitaan di dunia ini? Itu disebabkan karena apa? Karena dunia sudah jatuh dalam dosa, ya. Jadi kalau kita bilang sakit, oh ini mungkin kita dosa ataupun kita karena kita berdosa. Ya, memang salah satunya sejak dunia jatuh dalam dosa ya sakit penyakit merajalela. Tapi kita tahu ada Allah kita yang hidup, yaitu Yesus, yang sangat mengasihani diri kita. Dia sudah bayar korban dosa itu di kayu salib. Nah, sekarang bagaimana kita mau datang kepada Sang Juru Selamat Yesus itu sendiri? Seperti orang lumpuh ini digotong dan dia datang kepada Sang Penyembuh itu. Jadi kata-kata yang ditunjukkan kepada orang lumpuh itu merupakan suatu pernyataan yang keras, ya, karena di situ orang banyak. Disitulah para hadirin melihat bahwa memang orang itu sembuh dan Tuhan katakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi pertama, karena manusia ini butuh sekali pengampunan dosa, ya. Siapa ini yang memaklumkan pengampunan atas dosa, ya, untuk mengampuni suatu dosa kesalahan? Karena Allah saja yang dapat mengampuni mereka, ya. Seorang dapat berkata, mungkin saudara bisa berkata, kiranya Allah mengampuni engkau. Tetapi kita harus belajar dengan hak, apakah seorang ini berkata kepadanya dosamu sudah diampuni? Ya, disitulah yang orang-orang Farisi ada, mereka sangat marah kepada Yesus karena mereka berpikir bahwa Yesus menghujat Allah, ya. Dia mengaku dirinya Allah karena setiap dosa yang harus diampuni ya harus kepada Allah, ya. Hanya Allah saja yang bisa mengampuni. Tetapi Yesus berani mengatakan dosamu sudah diampuni. Inilah yang membuat orang-orang Yahudi itu sangat marah, ya. Sepertinya Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, di sini udah barang tentu, ya, orang banyak mengeritik. Jadi sudah barang tentu para pengeritik Yesus akan setuju, ya. Mungkin ya orang Yahudi pengeritik Yesus, dia akan setuju bila seorang pembicara resmi bagi Allah melalui kalimat, ya. Karena kan mereka dituntun oleh hukum Taurat, ya. Mungkin ada buku pengampunan. Nah, itu mungkin verifikasi hukum Taurat, ya. Tapi kita harus sadar, ya, dia berhak untuk mengampuni dosa manusia, ya. Dan dialah yang empunya keselamatan dalam hidup kita. Yesus datang ke dunia menyatakan dan mengumumkan kepada umatnya, ya, penyesalan, pengampunan dan penghapusan dosa-dosa mereka. Itu adalah Tuhan yang bisa menyempurnakan dan memulihkannya. Namun seringkali, ya, orang-orang bahkan orang Yahudi itu sendiri mereka tidak menyadari bahwa Yesus adalah pembicara Allah, ya. Kita pun harus menyadari, ya, jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, ya, Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu sebesar apapun pergumulan kita, entah sakit penyakit, entah kita berada dalam pergumulan finansial, keluarga dan lain sebagainya. Karena kita tidak lepas dari masalah-masalah itu. Tetapi mari kita mau datang kepada Allah yang hidup, ya, pembicara Allah yang berotoritas, ya, berotoritas. Jadi ketika mendapatkan sebuah bukti pertobatan yang terjadi atau persembahan korban dosa yang diberikan kepada Allah, di sini orang-orang Yahudi butuh verifikasi. Jadi kalau orang hukum Taurat itu, kalau orang berdosa yang diampuni dia harus bayar korban persembahan dan lain sebagainya menurut hukum Taurat mereka. Tetapi di situ Yesus sendiri berbicara dengan perkataannya, ya. Jadi kritikan orang Farisi ini menganggap itu adalah hak istimewanya Allah, bukannya Yesus sendiri, ya. Tetapi kita tahu bahwa Yesus itu bisa memberikan otoritasnya dengan mengampuni dosa. Jadi mereka tidak dapat melihat bahwa dosa itu sudah diampuni, tetapi mereka dapat melihat dari perkataan Yesus selanjutnya, ya. Melalui apa, saudaraku? Perkataan Yesus yang dijadikan bukti adalah ketika orang lumpuh itu menjadi alasan dia menjadi sembuh dan dia berjalan. Dan orang Farisi itu tidak bisa lagi membenarkan dirinya bahwa Allah saja yang sanggup. Bagi mereka adalah Allah itu Allah yang dia sembah itu bukannya Yesus, ya, karena ketika itu Yesus ditolak.
Tetapi di sini satu bukti, alasan bukti adalah bahwa orang ini diselamatkan dengan iman ya, dengan iman 4 orang itu. Dan mungkin juga orang lumpuh ini tidak berdaya, dia juga mempunyai iman, akhirnya dia sembuh, dan itu adalah sebuah bukti ya. Jadi adalah mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, sebab tidak seorang pun dapat melihat dengan jelas apakah dosa-dosa itu sudah diampuni atau belum. Namun apabila seseorang mengatakan kepada orang lumpuh itu, bangun dan berjalanlah ya, agar tahu bahwa anak manusia memiliki otoritas di bumi untuk mengampuni dosa ya. Jadi kalau kita sakit, ada sakit, kita jangan memvonis diri kita karena kita ada salah atau apa ya, karena ya memang dunia ini sudah syarat dengan hal-hal seperti itu saudaraku ya. Maka kita apapun kelumpuhan kita, mungkin kelumpuhan kerohanian kita ataupun apa yang kita alami, mari kita datang kepada Tuhan ya. Karena apa saudaraku, bahwa kita harus bangun, kita harus angkat tilam kita. Apa yang membuat kita nyaman dalam kehidupan kita? Mungkin tilam kita nyaman, kita ya sudahlah, saya nggak bakal bisa sembuh, ya sudahlah, masalah kita nggak akan pernah selesai, seperti itu. Jadi kita memvonis diri kita. Tetapi di sini kita mau datang kepada Yesus itu, karena Yesus itulah sumber kehidupan dan pengharapan kita. Lebih dari itu, kita harus sungguh-sungguh ada usaha ya, sama seperti 4 orang ini. Mungkin 4 orang ini mewakili saudara dan saya sebagai orang percaya, jemaat Tuhan yang terkasih, untuk kita memperdulikan orang di sekitar kita. Ada banyak orang-orang lumpuh di sekitar kita, mungkin lumpuh dalam rohaninya, mungkin mereka lumpuh karena tidak bisa berjalan, karena mereka belum bisa melihat Sang Juru Selamat. Tapi butuh 4 orang, yaitu 4 orang ini mewakili kita orang-orang percaya, untuk kita peduli akan semua orang-orang di sekitar kita yang mengalami sakit penyakit ataupun yang merasa mereka hidup dalam penderitaan dan hidup dalam kegelapan ya. Jadi di sini kita, kenapa sih harus ada orang sakit? Kenapa sih harus ada begini-begini di dunia ini? Saudara, kita harus mengetahui ya, Allah tidak pernah bermaksud manusia itu menderita sakit penyakit. Enggak ada di pikiran Allah ya, ataupun dalam kelemahan. Semua itu saudara harus kita sadari, itu akibat dari dosa umat manusia dan perbuatan iblis di dunia ini ya. Karena itu setiap kesembuhan yang terjadi melalui Kristus berarti bahwa Allah harus menyerbu daerah kekuasaan iblis dan membinasakan pekerjaannya. Di sini kita harus paham ya, bahwa musuh kita yang sesungguhnya adalah kuasa kegelapan itu. Jadi persediaan Allah dalam penebusan dosa, karena tadi Yesus sendiri adalah berbicara mengampuni dosa orang lumpuh ini, itu sangat mempengaruhi ya. Jadi penebusan dosa itu sangat mempengaruhi jasmani dan rohani kita ya. Jadi persediaan Allah dalam penebusan, seluas akibat kejatuhan untuk dosa, Allah menyediakan pengampunan. Artinya kalau kita berdosa, Allah menyediakan pengampunan. Untuk kematian, Allah menyediakan kehidupan yang kekal ya. Kehidupan yang kekal dan kebangkitan. Sedangkan untuk penyakit, Allah menyediakan kesembuhan ya. Dengan demikian sepanjang kehidupan Yesus di dunia ini, pelayanannya ini yang dirangkap 3 adalah 1. Tadi kita sudah belajar, Yesus mengajarkan firman Allah. Dia selalu mengajar ya. Maka jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan kita harus banyak belajar, di situ kita akan mengerti dan Allah akan membuka pengertian kita untuk kita memahami apa maksud Allah kepada hidup kita bila kita terjadi apa dalam kehidupan kita, baik pergumulan. Yang kedua yaitu dia memberitakan pertobatan, artinya dia berurusan dengan masalah dosa ya. Dan di situ Allah juga menyediakan berkat-berkat kerajaan Allah, yaitu kehidupan dan menyembuhkan semua jenis penyakit dan kelemahan di antara manusia. Jadi saudara, sama seperti kisah ini, tentang kisah orang lumpuh dan 4 orang ini, kita belajar ya. Kita belajar apa yang saat ini jemaat Tuhan yang terkasih sedang alami.
Jangan kita putus pengharapan ya. Kita harus maju terus ya. Kita belajar kebenaran firman Tuhan ya. Kita terus bergaul dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Disitulah terjadi pemulihan, di situ terjadilah kesembuhan, di situ terjadi kebangkitan rohani jika kita ada usaha sungguh-sungguh untuk datang kepada Yesus. Sama seperti satu orang lumpuh ini dan 4 orang yang membawanya. Mereka berjuang, mereka tidak pulang ya karena udah banyak orang penuh, ya sudahlah pulang, tetapi mereka tidak patah semangat. Sama dengan 4 orang yang menggotong orang lumpuh ini juga mewakili saudara sebagai orang-orang percaya ya, orang-orang yang sangat Tuhan kasihi, karena Tuhan mau satu orang pun tidak mau dia satu orang pun binasa, dan Tuhan mau memulihkan keadaan kita. Asal kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, itu saja kebenaran firman Tuhan. Biarlah saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang sangat Tuhan kasihi, tetap di dalam perlindungan Tuhan dan pengasihan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan berdoa untuk jemaat Tuhan terkasih. Terima kasih Bapa di sorga, kebenaran firman-Mu sudah dibentangkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi nyata bagi kehidupan jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun mereka berada. Kalau mereka sakit, biarlah Tuhan menjamah juga seperti orang lumpuh ini, mereka disembuhkan. Mereka yang lemah juga Tuhan kuatkan. Mereka yang kesepian, biarlah Engkau berikan penghiburan. Apapun yang mereka alami jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai mereka. Berkat perlindungan dari Bapa di sorga, berkat pemeliharaan dari Bapa di sorga, menyertai jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Terima kasih Bapa, ini menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.